Ya, terima kasih masih bersama saya di One on One. Saya lanjutkan lagi. Nih, Bang Niko, tadi ada beberapa yang tercecer. Nah, saya penasaran apa yang tercecer itu, Bang? Yang tercecer itu pertama yang perlu kami sampaikan adalah mengenai keterangan saksi. Oke, transaksi. Ya kan? Terus keterangan ahli. Keterangan ahli. Kemudian olah TKP. Olah TKP. Olah TKP, kemudian juga bukti arah lilitan lakban. Oke, bukti arah lilitan lakban. Ya, itu tercecer. Oke. Kemudian adanya amplop. Oke, amplop yang isi bunga-bunga itu ya? Ya, amplop. Simbol. Itu kan ada amplop pakai stiker 2. Oke. 2 itu garis lurus. Oh. 2. Kemudian stiker itu ada clue dari bunga Kamboja, hati dan bintang. Oke. Ini masih tercecer. Kemudian masalah kontrasepsi. Oke. Kontrasepsi itu belum dilakukan tes DNA. Oke. Itu tercecer. Itu belum disimpulkan. Oke. Itu milik siapa DNA-nya atau kontrasepsinya Oke, itu. tercecer itu maksudnya berarti ini belum didalamin atau belum dibuka atau belum diapain, Bang? Belum didalami dan belum dibuka. Oke. Itu. Kemudian juga masalah kunci elektrik. Oke, kunci pintu kamar ya? Kunci pintu kamar. Itu dikatakan oleh penjaga kos hanya ada 1 yang dimiliki oleh almarhum. Ternyata penjaga kos mempunyai kunci yang lain. Oh. Sehingga dia bisa membuka pintu itu. Oke. Pada saat pagi itu dia buka pintu, itu sangat jelas. Kemudian hal lain juga, kita belum melihat apakah betul dikatakan ada kunci dari dalam gembok itu. Karena tangan dari penjaga kos itu kan yang masuk. Iya. Kalau dilihat CCTV ya? Iya. Oke. Tidak terlihat oleh CCTV. Iya. Apa digembok atau tidak. Ya kan? Iya. Hanya tangannya aja yang masuk kan. Pada saat dia membuka jendela secara gampang. Iya. Mencungkil jendela secara gampang itu. Itu hal-hal yang perlu didalami lagi. Kemudian satu hal, istri almarhum selalu mengatakan bahwa almarhum setiap tidur, lampu kamar mandi tidak pernah dimatikan. Betul. Namun pada saat malam kejadian, lampu kamar mandi mati. Iya. Yang tercecer adalah pada switch off, saklar lampu kamar mandi, itu kemungkinan besar, ini kemungkinan besar ya, belum dilakukan pemeriksaan sidik jari yang melekat di saklar switch off dari lampu kamar mandi itu. Kalau itu dilakukan akan tahu ini dimatikan oleh siapa. Saklar itu belum, saya yakin itu belum, tidak sampai ke situ. Untuk memeriksa, sudah diperiksa belum sidik jarinya. Itu. Berarti artinya kalau waktu itu belum diperiksa, sekarang juga udah nggak ada, udah disentuh-sentuh banyak orang kan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kami pada saat olah TKP pertama. Seharusnya olah TKP pertama itu kan, karena ini meninggalnya tidak wajar, harusnya dilakukan secara lengkap olah TKP itu. Jadi tidak dilakukan asal olah TKP itu. Nah, itulah hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kemudian gagang pintu pun, saya tidak tahu apakah sudah diperiksa sidik jarinya di gagang pintu itu. Kemudian di selimut pun, kemudian di spray tempat tidur pun, saya kurang tahu sudah diperiksa belum sidik jarinya. Itu menjadi petunjuk. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, yang bukti amplop itu sebagai bukti petunjuk, itu bisa mencari tahu mengarah ke siapa. Karena amplop itu diserahkan oleh seseorang dan langsung menyerahkan kepada ART dari almarhum, ART almarhum, dan menyatakan bahwa ini untuk almarhum. Ingat loh, ada kata-kata ini untuk almarhum. Padahal udah jelas almarhumnya udah mati ya. Padahal almarhum udah meninggal. Kenapa dia mengatakan ini untuk almarhum? Nah, ini perlu didalami. Siapa orang itu? Ya kan? Iya, betul. Nah, kemudian saya sampaikan juga bahwa untuk orang-orang yang terkait dengan pekerjaan yang bersangkutan, itu pun harus didalami. Jadi orang-orang itu
jangan hanya asal di BAP, tapi harus didalami. Oke. Kaitannya apa dengan mereka? Itu. Iya. saya Nah, kira. ngomong soal teman orang-orang kantor, saya masih penasaran Bang jawabannya. Abang sudah ini belum mencari tahu dengan tim Abang, atau mungkin Abang pasti punya link untuk bergerak, kan pasti punya link entah di mana itu, tentang waktu dulu saya masih ingat Abang mendapat info timnya adalah si Farah ini tidak masuk kerja dan entah ada di mana, ngadem kalau bahasanya saya ingat waktu itu Bang. Nah sekarang udah dapat info lagi belum Bang? Si Farah ini apakah sudah kerja lagi atau seperti apa? Sebenarnya ada info itu nggak Bang? Ya, saya dapat info terakhir, dia sudah masuk. Mau masuk kerja? Sudah masuk kerja. Oh, di Kemenlu ya? Ya, di Kemenlu. Oke. Tapi dengan pengawalan. Pengawalan, maksudnya? Ya, pengawalan oknum tertentu. Oke. Saya dapat info itu, jadi dia dikawal oleh oknum tertentu. Padahal di situ kan dia bukan selevel dirjen gitu, belum kan? Belum. Ya, Berarti- saya kurang tahu. Nah ini harus didalami informasi itu. Karena kalau saya... Dan informasi yang saya dapatkan itu informasi dari salah satu mantan pejabat tinggi yang ada. Oke. Mantan ya, bukan Iya. pejabat tinggi, mantan pejabat tinggi. Bahwa yang bersangkutan saat itu sudah masuk kerja tapi dalam pengawalan. Oke. Pengawalan oknum, berarti namanya pengawalan biasanya orang ngawal itu kan biasanya dari unsur aparat ya, ngawal. Ya bisa aparat, bisa bodyguard, Oke, tapi yang Ya pasti kan? dikawal ya. ya dikawal. Oke. Ya. Nah kalau si itu, Bang, saya nih sih mau nanya aja. Kemarin saya namanya di medsos ya, tapi saya mau cari tahu juga ke siapa belum, mumpung Abang ini barangkali Abang dapat dulu. Di medsos itu saya nemukan entah benar apa enggak, kok ada bunyinya gini. Ini ternyata ini Mbak Lena sekarang ada di Helsinki, ganti posisinya ada Daru itu. Abang dapat info juga itu nggak ke ini? Saya dapat info itu, tapi kan perlu diverifikasi. Oke. Diverifikasi di pihak Kementerian Luar Negeri. Oke. Apakah betul Lena saat ini sudah menggantikan posisi almarhum di Helsinki, ataukah dia sebagai diplomat biasa di Helsinki? Oke. Nah, itu kita perlu menanyakan itu kepada pihak Kementerian Luar Negeri. Nah, perihal kami sudah masukkan surat-surat permohonan. Nah, yaitu ke presiden, ke Panglima TNI, Kapolri. Kemenlu, Kapolri, terus Kapolda, terus Menlu, CC Presiden kan? ya, Ada yang udah direspon? sampai saat ini hari Rabu minggu lalu kami masukkan, sampai saat ini belum ada respon, belum ada balasan terhadap surat kami. Kapan kami diberikan waktu untuk bertemu dengan pejabat-pejabat tersebut. Oh, Dan kami berharap dapat bertemu dengan pejabat-pejabat tersebut. Jadi kami berharap bahwa instansi dan pejabat-pejabat yang telah kami masukkan surat tersebut membuka diri supaya kita dapat sharing informasi. Kita dapat melihat kasus posisinya seperti apa. oke. Karena begini, kami ini namanya advokat, itu adalah salah satu bagian dari penegakan hukum. Dan oke. kami juga sebagai penegak hukum. Oke. Hanya saja bedanya kami tidak pegang senjata. Dan kami tidak punya hak penuntutan dan sebagainya. Tapi kami adalah sesuai undang-undang advokat, kami juga sebagai penegak hukum. Jadi kami juga mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan informasi, memberikan informasi, dan meneliti, menganalisa segala informasi untuk kebutuhan klien kami. Oke. Itu kebutuhan kepentingan hukum klien kami. Oke. Gitu. Bang, kalau saya lihat di era-era yang pemerintahan sekarang dan parlemen sekarang kan kemarin banyak yang kasus-kasus di luar sana nggak selesai. Mungkin bukan nggak selesai ya, tapi menurut mereka mandek dan sebagainya, mereka mengajukan diri untuk di Komisi 3, akhirnya dipanggilkan Komisi 3 kita ini kan sekarang ini mereka responsif dengan gitu-gitu. Ada rencana kesana juga nggak Bang dari ini? Kami sudah berikan surat untuk minta RDP kepada Komisi 3. Oh, udah ngirim juga ya? Ngirim surat untuk minta dilakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3. Dan ini penting, bagi kami penting karena dari Komisi 3 lah bisa memanggil semua
stakeholder yang berkepentingan untuk didengar pendapatnya. Gitu. Kami sangat berharap pihak Komisi 3 DPR RI dapat merespon surat kami dan dapat memberikan waktu bagi kami untuk rapat dengar pendapat kami dan keluarga menghadap Komisi 3. Oke. Baik Bang, sebelum akhir ini saya tadi lupa dari awal sampai akhir kita pertanyaan soal perkembangan hukum, terus saya lupa nanya perkembangan si Mbak Pita istri Daru bagaimana Bang? Apa masih tetap belum bisa bersuara atau bagaimana? Ini masalahnya banyak masyarakat itu bertanya mana suara istrinya gitu. Baik, saya perlu sampaikan ini jujur sejujur-jujurnya. Saya tidak mau merekayasa sesuatu bahwa kondisi dari istri almarhum yang bernama Meta Ayu Puspita Tantri kondisinya sangat terpukul dan masih dalam taraf seperti depresi. Tapi saya sudah mengatakan kepada yang bersangkutan dan keluarganya bahwa Mbak Pita, Anda itu sedang dibuat seperti begini untuk jadi gila. Ketika Anda terus hanyut begini, yang itu yang mereka harapkan. Anda menjadi depresi dan gila. Makanya Anda harus bangkit. Anda harus bangkit demi 2 anak kecil yang masih ada dalam samping Anda itu. Jadi saya sampaikan kepada Mbak Pita, jangan sampai Mbak Pita hanyut dalam peristiwa dan kesedihan ini. Dan itulah yang diinginkan oleh oknum-oknum yang menginginkan almarhum hilang itu. Artinya semakin lama berdiam semakin stres. Si oknum katakan ada yang ini abang kata yakin ini adalah pembunuhan berencana, berarti sama pelaku makin lama makin seneng, makin gila makin seneng, jadi kabur ya. Ya, makin lama makin seneng dia. Kalau sampai Mbak Pita tuh jadi gila, kan orang gila nggak bisa pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban hukumnya nggak bisa. Orang gila. Maka apa yang dikatakan Mbak Pita nanti dikatakan bahwa tidak mempunyai nilai hukum, nilai pembuktian karena yang memberikan keterangan orang gila. Nah ini jangan sampai. Jadi upaya mereka untuk membuat Mbak Pita ini depresi sampai gila, itu jangan sampai terjadi. Sehingga saya sampaikan kepada Mbak Pita sendiri, pada orang tuanya, pada keluarganya, jangan membiarkan Mbak Pita hanyut di dalam kesedihan. Dia harus bangkit untuk kedua anaknya. Ya. Berarti termasuk kemarin LPSK ke sana, salah satunya memberikan semangat itu juga. Motivasi, membangkitkan kembali semangat dia. Itu untuk membantu Mbak Pita. Jadi gini, kami hadir sebagai penasihat hukum. Kami bukan dalam rangka bermusuhan dengan pihak penyelidik. Tapi kami dalam rangka merangkul bekerja sama dengan pihak penyidik untuk mengungkap kasus ini. Dan juga untuk kepentingan daripada pihak keluarga almarhum. Khususnya istri dan kedua anak kecilnya. Ini sangat penting. Karena anak-anak itu mereka mempunyai traumatik yang mendalam dengan kepergian ayahnya. Nah itu harus kita pahami bersama. Kami tidak berseberangan, kami tidak untuk bertengkar dengan pihak penyelidik atau kepolisian, tapi kami ingin kita sama-sama bekerja sama melengkapi untuk membongkar peristiwa misterius ini. Ya, insya Allah kami dapat diterima, kemudian dapat bekerja sama dengan baik, sehingga peristiwa ini dapat terbongkar. Dan sekali lagi, kami akan meminta kepada penyelidik untuk segera dilakukan gelar perkara khusus. Baik, terima kasih Bang Niko. Ini tidak terasa kita ternyata sudah 60 menit ini ngobrol tentang ini. Dan pemirsa, itu tadi adalah update dari penasihat hukum keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan yang selama 2 pekan mencari melengkapi tentunya untuk memperdalam keterangan-keterangan untuk bisa membantu penyidik Bang ya. Jadi mungkin barangkali ada yang dibutuhkan, dan tadi kita dengar bersama ada beberapa banyak masukan juga info-info baru. Dan tidak hanya
penasihat hukum, kami juga dari Sindo News, kami tidak ada maksud apapun, ngompor-ngompor tidak, kami hanya membantu untuk membuka apa yang mungkin masih menjadi misteri. Ini kami tidak nambahin dan tidak mengurangin, adalah kami dapatkan dari penasihat hukum semuanya ya. Jadi dari pihak kepolisian juga kami juga sampaikan. Jadi pemirsa, kami sekali lagi ini kami akan terus menginformasikan perkembangan dari semua pihak. Mau dari penasihat hukum, mau dari kepolisian, mau dari manapun. Nanti kalau bisa disampaikan kami pasti akan sampaikan demi terangnya misteri ini. Saya Lukman Hanafi, berterima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Selamat malam.